selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Baiklah, sebelum kita akan melanjutkan materi kita yaitu khutbah Jumat dan salat Jumat, Ibu akan bertanya dulu nih kepada kalian, kenapa sih umat Islam mengagungkan sekali hari Jumat? Mengapa sih adakah spesial yang terdapat di dalamnya? Bagi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit dulu kenapa sih umat Islam mengagungkan dan memuliakan dan menspesialkan hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan hari Jumat ini kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, salat Jumat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita selama, ada yang tahu? Kalau yang tahu tulis komentar ya. Selama 10 hari ya jawabannya. Ya, 10 hari, benar. Yang jawab 10 hari benar. Apa kata Rasulullah SAW? Sebagaimana yang disyariatkan dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi sebagai berikut. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala thumma ata al-jum'ah thumma ansata hatta yafrugu min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa fadlu salatati ayyamin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manikta salat, barang siapa yang mandi, tsumma adzal jum'ah, kemudian berpergian untuk melaksanakan salat Jum'ah, tsumma yusalli ma qadira lahu, kemudian melaksanakan salat semampunya, tsumma ansata hatta yafrugu min khutbatihi, kemudian dia duduk dan mendengarkan khutbah tersebut hingga selesai, tsumma yusalli ma'ahu, kemudian dia ikut salat bersama dia, maksudnya kalau imam ya, sama dia, tsumma yusalli ma'a imam, kemudian salat bersama imam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati ukhra, maka diampunilah dosanya selama 7 hari, yaitu dari hari Jumat tersebut hingga Jumat berikutnya, wa fadlu salasati ayyamin, dan ditambah lagi 3 hari, jadi berapa? Jadi 10 hari. Makanya jangan pernah sia-siakan hari Jumat ini ya guys, terutama perbanyak juga sholawat kalian, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Karena apa kata Rasulullah SAW, man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyran, barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan sholawat balik ke kita selama sebanyak 10 kali. Allah Subhanahu wa taala aja bersolawat kepada kita semua. Insyaallah sekali apabila kita terus sering mendekatkan diri kita nih kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bisa kita dapatkan. Mahal dunia sepele, mahal di akhirat apalagi gampang kalau Allah udah sayang banget kita. Makanya kita harus terus membenah diri, terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kita sebagai ibadah dan sebagai abad, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita telah mengetahui ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dan memuliakan hari Jumat ini dengan spesial mungkin. Kita juga harus tahu ketentuan apa saja yang kita harus lakukan ketika ingin melaksanakan salat Jumat. Ketentuan dari salat Jumat adalah tidak meliputi dengan pengertiannya saja ya, tetapi ada juga nih syarat wajib, syarat sah, kemudian rukunnya, kemudian sunnah yang dilakukan apa saja. Sebelum Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana ketentuan dalam salat Jumat, ada yang tahu nggak salat Jumat itu apa? Nah, bagi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Ibu akan menjelaskan dulu apa itu sih salat Jumat tersebut. Salat Jumat adalah salat yang dilaksanakan pada waktu zuhur sebanyak 2 rakaat saja pada hari Jumat. Jadi sebenarnya nggak ada alasan nih buat kalian para kaum muslimin untuk meninggalkan salat Jumat. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat secara sengaja, maka telah dinyatakan fasik apabila telah meninggalkannya selama 3 hari berturut-turut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan hari ini, kemudian kita sengaja meninggalkannya. Luar biasa nih, kebangetan. Oke. Ibu akan menjelaskan ya bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa daril bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kita sebagai kaum muslimin pasti tentu memiliki iman ya. Maka Allah berseru kepada orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila telah berseru kepada kalian untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka pergilah kalian ke masjid, ke surau untuk melaksanakan salat Jumat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli.
Jual beli saja merupakan hal yang tidak berat dibandingkan hal-hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala suruh stop kita, suruh pergi ke masjid. Kita tunaikan dulu hajat kita, tunaikan dulu kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Nah, kita sudah mengetahui ya, tentunya kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin. Kita tingkatkan lagi kualitas kita agar kita lebih maksimal dalam melaksanakan salat Jumat ini ya. Kemudian kalau udah selesai, nggak apa-apa kalian tinggalkan, nggak apa-apa kita kembali lagi ke urusan dunia kita. Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, itu firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa taala, jika kita telah usai melaksanakan salat Jumat, fantashiru fil ard, maka kita disuruh bertebar di dunia ini. Dan carilah fadilah, dan carilah berkah-berkah yang terdapat pada hari tersebut. Jangan lupa untuk selalu banyak mengingat Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyaklah mengingat Allah agar kalian beruntung. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Ya, kadang orang kaya pun belum tentu mereka tenang kan. Siapa tahu mereka dililit hutang atau apakah itu. Tapi kalau orang sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk menenangkan dirinya saja dia bisa dengan mengingat Allah, hati mereka akan jadi tentram. Ya. Oke, kita akan masuk ke syarat wajib dan syarat sah salat Jumat. Syarat wajib ini wajib ya, wajib ada. Jika tidak ada dalam satu-satunya berarti gugur kewajibannya. Yang pertama adalah Islam. Ini jelas ya, orang selain Islam atau non Muslim itu tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Kemudian balik, orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa yang bisa membenarkan mana yang hak dan mana yang batil, ini wajib melaksanakan salat Jumat ya. Kemudian berakal, orang yang stres, orang yang gila itu nggak wajib salat Jumat ya. Kemudian laki-laki, oke, laki-laki ini mutlak wajib melaksanakan salat Jumat. Apa kata Rasulullah SAW? Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin illa arba'. Abidun mamluk, yaitu hamba sahaya, au imratun, yaitu wanita, saya wanita. Kemudian sobiyun, anak-anak, dan akil au maridun, yaitu orang yang sakit. Jadi mereka selain daripada itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi wajib laki-laki wajib ya melaksanakan sholat Jumat. Oke, yang keempat ya, Oke, yang keempat adalah sehat badan dan sehat jasmani kita. Kalau orang sakit kan nggak boleh ya, sesuai dengan hadis yang ibu telah sebutkan tadi. Baru yang terakhir adalah sehat jasmani kita. Kemudian yang terakhir adalah bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan, yang sedang dalam musafir, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ada orang. Kemudian syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat ini yang menentukan kita sahnya amalan kita tersebut atau tidak. Yang pertama adalah dilaksanakan secara berjamaah ya. Kalau tidak berjamaah tidak dinamakan sholat Jumat, karena itu dalam bentuk salah satu sahnya sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan, kayak masjid, surau, center, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dilaksanakan ketika matahari tergelincir. Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW yusolli Jum'ah hina tamilu syams. Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Baru yang terakhir adalah diawali dengan khutbah, 2 khutbah Jumat ya, ini wajib ada. Oke, kemudian selanjutnya adalah rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat ini ada 4 ya. Yang pertama itu adalah khatib. Khatib itu adalah orang yang bertugas untuk memberikan khutbah pada hari Jumat. Lazimnya dan biasanya khatib ini juga jadi imam, jadi langsung jadi imam. Kemudian yang kedua itu adalah jamaah Jumat. Jadi harus memiliki jamaah ya, seperti yang syarat sahnya. Rukunnya pun sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah diawali 2 khutbah. Ini harus memiliki khutbah ya. Baru yang terakhir adalah memiliki sholat 2 rakaat atau melaksanakan secara 2 rakaat ya. Nah, untuk rukun sholatnya ini sama dengan kita melaksanakan sholat biasa, rukun-rukun biasa yang 13 itu ya, tapi ada tambahan sebanyak 4 saja. Oke, kemudian sunnah sholat Jumat apa saja? Sunnah sholat Jumat yang biasa yang pertama adalah kita disunahkan untuk mandi dulu sebelum ke masjid. Kemudian memakai pakaian kita yang terbaik jika ada. Kalau tidak ada, tidak mengapa, kita menggunakan pakaian yang ada kita miliki. Kemudian ketiga yaitu memakai wangi-wangian. Nah, ini agar menjaga kekhusyuan kita ya, salah satunya tuh makanya kita disunahkan untuk melaksanakan ketentuan yang telah ibu sebutkan tadi agar kita khusyuk dan semakin
enak gitu dalam beribadah. Ajaran Islam yang merupakan serangkaian dari sholat Jumat. Adapun dalam khutbah Jumat ini memuat dua komponen. Yang pertama adalah syarat serta rukun sholat. Dan apabila kedua-duanya tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal atau ada salah satu yang ketinggalan, maka khutbah Jumat tersebut dianggap batal. Oke, yang pertama adalah syarat dari sholat Jumat. Syarat dari khutbah Jumat ada 6 ya di sini. Yang pertama, khotib. Khotib di sini harus suci dulu dari hadas besar maupun hadas kecil serta najis. Yang kedua, khotib menutup auratnya. Ketiga, suara khotib tersebut harus terdengar oleh jamaah ya, harus besar. Kemudian khotib itu dilaksanakan secara berdiri khutbahnya ya, menyampaikan khutbah secara berdiri apabila mampu. Namun jika tidak mampu, tak mengapa secara rukun. Kemudian khotib duduk dulu di antara dua khutbah. Jadi khutbah yang pertama usai, kemudian khotib duduk sejenak, kemudian baru melaksanakan khutbahnya yang kedua. Kemudian rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya di sini ada 6 juga. Yang pertama, khotib harus mengucapkan kalimat tahmid. Kalimat tahmid seperti apa? Contohnya seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala kulli syai'in fa huwa yahdin. Nah, yang kedua adalah khatib harus mengucapkan syahadatain, yaitu syahadat, dua kalimat syahadat. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW menganggap ini penting sekali, karena orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat itu bagaikan tangan yang terpotong. Apa kata hadisnya? Seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya imam itu mengucapkan sholawat atas Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian khotib berwasiat kepada jemaah. Bukan wasiat di sini maknanya untuk meninggal ya, tetapi wasiat di sini adalah imam memberikan pengertian atau yang mendalam bagi mukminnya bahwasanya apa gitu, intinya yang mengarah kepada akhirat, yang membekas ya bila berdoa. Kemudian yang terakhir adalah khotib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang segala keburukan di dunia dan di akhirat agar dijauhkan dari hal-hal tersebut, baik untuk orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kemudian adapun adab itu penting juga untuk diperhatikan ya, terutama saat melaksanakan sholat Jumat yang dan khutbah Jumat ini. Pertama adalah ketika khutbah Jumat sedang dilaksanakan, hendaknya kita sebagai jamaah itu menghadap kiblat ya, memperhatikan bagaimana seorang khatib itu menyampaikan khutbah Jumatnya yang berisi ajaran-ajaran yang kadang membekas. Kemudian hendaknya kita para jamaah tidak berbicara saat melaksanakan atau saat dilaksanakannya khutbah Jumat. Kemudian yang terakhir, ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah Jumat, di sanalah tempat kita untuk perbanyak istighfar kita, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun atas segala kesalahan yang kita pernah perbuat. Baik, yang terakhir adalah bagaimana dari serangkaian kegiatan kita dari salat Jumat, dari fadilah hari Jumat tersebut, dari khutbah Jumat tersebut ini bisa batal. Kalian tahu nggak kenapa? Kita sudah dulu payah untuk memaksimalkan hari ini, kenapa bisa batal? Ya, ada yang tahu jawabannya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Bagi yang tahu, Ibu akan memberikan surprise. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit saja ya. Yang ini kadang terjadi di Indonesia, terjadi malah, apalagi di kampung Ibu sering terjadi, yaitu bercakap-cakap. Ya, bercakap-cakap. Kenapa? Bercakap-cakap saja bisa batal. Apa kata Rasulullah SAW? Man tatakallama yawmal jum'ah wal imamu yakhutubu fa huwa kal himari yahmilu asfara walladhi yaqul ansit la jum'ata lahu. Berdasarkan hadis di atas ya, berdasarkan hadis yang Ibu sebutkan tadi, Rasulullah SAW bersabda, man tatakallam, barang siapa yang berbicara yaumul jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhutub, kemudian imam itu sedang memberikan khutbah, sedang berkhutbah, tidak ada Jumat baginya. Apalagi kita nih di Indonesia, pemuda ya, terusnya puan, itu sering duduk-duduk dulu, nongkrong, itu batal sudah khutbah Jumat dan sholat Jumatnya. La Jum'ata lahu, bahkan tidak ada Jumat bagi. Itulah mengapa kita harus mengetahui ya bagaimana urgensinya khutbah Jumat ini dan sholat Jumat ini kepada efek dampak kita untuk kedepannya. Makanya Rasulullah SAW sangat sebisa mungkin kita harus memaksimalkan hari Jumat tersebut ya, terutama dengan fadilahnya dan keberkahan pada hari ini. Insya Allah ya, tingkatkan terus iman kita ya. Oke, akhirul kalam, tetap semangat ya dalam
beribadah, tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Amin. Silahkan bagi yang ada pertanyaan tulis di kolom komentar, insyaallah ibu akan menjawab satu-satu ya. Baik, selamat beribadah, selamat menunaikan ibadah puasa kalian ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf apabila ada kekeliruan saya, tolong dikoreksi, kita sama-sama belajar ya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.